لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salva Silvala, mahasiswa jurusan arsitektur dari Universitas Kaltara. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang selalu kita gunakan di sehari-hari kan? Tapi ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak asal-usul bahasa Indonesia itu dari mana? Bahasa Indonesia ini sendiri berasal dari bahasa Melayu, karena pada dasarnya bahasa Melayu sudah digunakan menjadi bahasa perhubungan sejak zaman dulu. Dan tidak hanya di Pulau Nusantara saja, tetapi hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan. Bahasa Melayu menyebar di pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Bahasa Melayu ini sangat mudah diterima oleh masyarakat Nusantara dan dijadikan sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar suku, antar bangsa, antar pedagang, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkat tutur. Pada tanggal 28 Oktober 1928 lahirlah bahasa Indonesia, di mana pada tanggal itu pemuda dari seluruh pelosok Nusantara mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda inilah akhirnya bahasa Indonesia itu dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa negara, dan hal ini telah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 36. Banyak juga peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia ini. 4 diantaranya adalah: yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 dilangsungkannya Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo, yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis Kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang ketiga, pada tanggal 31 Agustus tahun 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh Pedoman Umum Pembentukan dan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau Nusantara. Yang keempat adalah pada tahun 1993 berdirinya sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya sebagai penjangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana. Beberapa fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat perhubungan antar warga, daerah dan budaya, dan sebagai alat penyatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia ini memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional, di mana ia paling tinggi atau di atas dari segala bahasa-bahasa daerah. Di zaman sekarang, tentunya di zaman milenial ini, banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa gaul. Tidak hanya anak muda, bahkan beberapa kalangan orang-orang dewasa pun juga menggunakannya. Tetapi ada yang tahu nggak, dari bahasa Indonesia ini yang telah dicampur adukan dengan bahasa gaul atau diganti dengan bahasa gaul, itu memiliki dampak negatifnya sendiri. Dampaknya apa aja ya? Dampak dari penggunaan bahasa gaul ini sangat mudah sekali dilihat, bahkan dia sangat mudah juga menyebar, di mana banyak sekali anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa di kalangan sekarang ini yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, atau mereka menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri tapi mereka mencampurkannya dengan bahasa gaul.
di mana hal ini menyebabkan adanya pergeseran bahasa. Penyebaran penggunaan bahasa gaul ini sendiri dapat melalui apa saja, seperti televisi, media sosial, lingkungan, teman-teman, bahkan keluarga pun juga bisa menjadi alasan. Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki banyak sekali kegunaan. Salah satunya dari segi sosial, di mana kita menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa Indonesia ini juga sangat penting untuk dipelajari bagi para pelajar. Hal ini bertujuan agar para pelajar lebih menghargai bahasa Indonesia itu sendiri, dan juga agar para pelajar itu memiliki kemampuan berkomunikasi atau berbahasa yang baik dan benar sesuai dengan etika dan kesopanan. Pelajaran bahasa Indonesia ini sangat berperan penting terhadap perkembangan intelektual dan emosional siswa, serta untuk penunjang mahasiswa agar dapat lebih memahami dan mendalami pelajaran-pelajaran lainnya. Di samping itu, pelajaran bahasa Indonesia ini juga mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi para pelajar, di mana para pelajar akan mampu untuk berkomunikasi dengan baik, seperti mengeluarkan gagasan, mengeluarkan pendapat, ataupun hanya sekedar berinteraksi dengan orang lain. Sekian sedikit materi dari saya tentang sejarah bahasa Indonesia. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan informasi dari saya mohon maaf. Pesan dari saya adalah jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti untuk menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan hindari keramaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.